Di dunia yang penuh warna ini, setiap manusia diciptakan berbeda, berbeda suku, budaya, dan juga keyakinan. Namun, Islam mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk membenci, melainkan untuk saling mengenal dan saling menghargai. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pernah gak sih kamu ngerasa takut ngomong soal agama karena beda keyakinan sama orang lain? Aku dulu juga gitu, tapi makin kesini aku sadar justru perbedaan itu bikin aku hidup lebih berwarna asalkan kita saling menghargai. Indonesia itu negara yang penuh warna, beda agama, beda budaya, tapi satu tujuan, hidup damai bareng-bareng. Dalam Al-Quran, Allah sudah mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai perbedaan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak memaksa keyakinan kepada orang lain, tapi tetap hidup saling menghargai dan menghormati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Barang siapa menyakiti non-muslim yang hidup damai, maka aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat." Hadis riwayat Abu Dawud. Dari sini kita tahu kalau Islam itu agama penuh kasih, bukan kebencian. Misalnya waktu di kampus, saya punya teman yang beda agama. Kalau saya mau sholat, mereka menunggu saya dengan sopan. Lalu pas mereka ibadah, saya juga menghormati dan memberi mereka ruang. Pernah juga waktu Natal, saya dan teman-teman membantu panitia membuat dekorasi di aula kampus. Saya tidak ikut ibadahnya, tapi saya membantu supaya acaranya tertib dan rapi. Karena menurut saya itulah bentuk kasih sayang dan toleransi yang diajarkan Islam. Toleransi itu bukan berarti kita mencampur akidah, tetapi bagaimana kita menunjukkan akhlak seorang muslim yang rahmatan lil alamin, membawa rahmat untuk kita semua. Dan jujur sebagai mahasiswa, saya merasa penting banget kampus itu miniatur kehidupan. Di sana kita belajar bareng, beda latar belakang, beda keyakinan. Dan kalau kita bisa berakhlak baik di lingkungan kampus, insya Allah nanti kita juga bisa membawa nilai itu ke dalam dunia kerja, bahkan ke masyarakat luas. Menurut saya, toleransi itu bukan cuma tentang gak ganggu orang lain, tapi juga tentang mau memahami dari sisi mereka. Karena disitulah letak akhlak yang sebenarnya, bukan cuma tahu teori, tetapi mempraktikannya dalam kehidupan nyata. Dalam setiap gerakan sholat, kita belajar tentang kesetaraan dan ketundukan. Saat berdiri menghadap kiblat, kita disatukan oleh satu tujuan, beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Semua perbedaan melebur dalam keheningan doa. Islam mengajarkan bahwa toleransi bukan sekedar menghargai, tapi juga mencintai kedamaian. Rasulullah SAW memberi teladan untuk berbuat baik kepada siapapun, tanpa memandang suku, warna kulit, atau kekayaan. Dari setiap sujud, kita belajar rendah hati. Dari setiap salam, kita belajar menyebar damai. Karena sejatinya Islam hadir untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Toleransi dalam Islam disebut tasamuh, artinya memberi kebebasan orang lain menjalankan agamanya tanpa gangguan. Rasulullah SAW juga pernah memberi contoh semasa beliau hidup, berdampingan dengan umat Yahudi dan Nasrani di Madinah. Beliau bikin piagam Madinah supaya semua hidup damai dan saling membantu. Jadi kalau Rasul aja bisa menghargai perbedaan, masa kita nggak bisa? Toleransi bukan berarti lemah dalam iman, tapi justru tanda kita paham makna Islam yang sesungguhnya. Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Perbedaan bukan alasan kita saling membenci, tapi kesempatan buat saling memahami.
Toleransi bukan sekedar sikap, tapi bagian dari iman yang hidup di hati setiap muslim. Saat kita mampu menghargai perbedaan, kita sedang meneladani ajaran Rasulullah SAW. Saya, Sasa Olivia Rose, mengajak kita semua untuk terus menebar kedamaian, menjaga persaudaraan, dan menjadikan Islam sebagai sumber kasih untuk seluruh alam.